wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang akan memaparkan hasil tugas yang telah kami kerjakan. Perkenalkan, saya Fei Fajrianti Ramadhani dengan NIM 230511108 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Amalia Firdaus, Muhammad Zikri Fatur Rahman, Hafiz Muhammad Himatiar, dan saya sendiri Febi Fajrianti Ramadhani. Topik yang kami bahas pada presentasi ini adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Materi ini mencakup analisis kebutuhan sistem, perancangan diagram UML seperti use case, class, dan sequence diagram, serta desain arsitektur sistem yang mendukung pengelolaan informasi di lingkungan rumah sakit secara efektif dan efisien. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi dari kelompok kami. Oke, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau disingkat menjadi SIMR adalah sistem teknologi informasi komunikasi di rumah sakit untuk memproses dan mengintegrasikan alur proses pelayanan rumah sakit, mulai dari pasien mendaftar, datang ke rumah sakit, lalu menunggu kedatangan dokter, melakukan pemeriksaan, serta mengambil obat. SIMR adalah bagian dari sistem informasi kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan juga akurat. Nah, tujuan dari penerapan SIMR adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Lalu keuntungan menggunakan SIMR. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit. Nah, dengan SIMR, rumah sakit dapat mengelola seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dan ringkas, sehingga memudahkan pengelolaan data pasien dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan akurasi data pasien. Nah, penggunaan SIMR juga dapat meningkatkan akurasi data pasien karena setiap data pasien diinput ke dalam sistem secara teratur dan juga sistematis. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan obat dan inventaris. Nah, dengan SIMR, rumah sakit dapat memantau stok obat dan inventarisasi dengan lebih efisien. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan keamanan data. Nah, SIMR harus memiliki 3 unsur keamanan, yaitu keamanan secara fisik, jaringan, dan juga sistem aplikasi. Penyelenggaraannya dilakukan oleh sumber daya manusia atau SDM yang kompeten dan juga terlatih. Lalu lanjut yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu dibagi menjadi 2 teman-teman, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Nah, yang pertama kita masuk ke kebutuhan fungsional dulu nih. Nah, kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa aja sih layanan yang nantinya harus disediakan oleh sistem, yaitu mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Nah, untuk kebutuhan fungsional sendiri itu ada beberapa poin teman-teman. Yang pertama itu manajemen sistem ya. Nah, manajemen sistem itu mencakup sistem itu harus mampu menangani pendaftaran pasien baru. Lalu yang keduanya itu yaitu sistem harus dapat menyimpan dan memperbaharui data pasien rawat inap dan juga rawat jalan. Lalu yang ketiga yaitu sistemnya itu harus dapat menampilkan riwayat medis pasien. Nah, yang kedua itu adalah manajemen jadwal dan juga janji temu. Ada 2 poin nih. Yang pertama itu, sistem harus memungkinkan pasien untuk membuat janji temu dengan dokter. Dan yang keduanya, yaitu sistem harus dapat menampilkan jadwal dokter dan juga ketersediaan ruangan.
Nah, poin yang ketiga yaitu manajemen rekam medis. Nah, ini juga ada 2 poin teman-teman. Yang pertama yaitu dokter harus mampu mengakses dan memperbaharui rekam medis pasien. Lalu yang kedua yaitu sistem harus menyimpan riwayat pengobatan dan diagnosis pasien. Lalu yang keempat yaitu manajemen keuangan dan pembayaran. Ini juga ada 2 poin teman-teman. Yang pertama yaitu sistem harus menangani transaksi pembayaran pasien. Lalu yang kedua yaitu sistem harus dapat menghasilkan laporan keuangan dan juga tagihannya. Lalu yang kelima yaitu ada manajemen apotek dan juga stok obat. Ini juga ada 2 poin teman-teman. Yang poin pertama yaitu sistem harus memungkinkan apoteker mengelola resep obat pasien. Lalu yang kedua yaitu sistem harus memadukan stok obat yang tersedia di rumah sakit. Nah, untuk poin yang keenam yaitu ada laporan dan juga pemantauan. Yang pertama yaitu sistem harus dapat menghasilkan laporan kesehatan pasien. Dan yang kedua yaitu sistem harus menyediakan laporan penggunaan layanan dari rumah sakit itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan ini juga tuh sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan juga lain-lain. Nah, kebutuhan non-fungsional ini mencakup 4 poin teman-teman. Poin yang pertama yaitu tentang kebutuhan pengguna. Nah, di sini tuh memiliki 2 poin. Yang poin yang pertama yaitu sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Lalu yang kedua yaitu sistem harus mendukung multi bahasa yang diperlukan. Bahasa jika diperlukan. Nah, untuk yang kedua yaitu portabilitas. Portabilitas juga mencakup 2 poin teman-teman. Yang pertama yaitu sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti PC, laptop, tablet, dan juga smartphone. Poin yang kedua yaitu portabilitas ini tuh sistemnya harus dapat berjalan di berbagai sistem operasi dan juga browser. Yang ketiga yaitu keandalan. Nah, sistem itu harus memiliki mekanisme backup untuk mencegah kehilangan data. Lalu yang kedua, yaitu sistemnya harus memiliki fitur keamanan untuk melindungi data pasien dari akses yang tidak sah. Lalu yang keempat, yaitu daya dukung atau dukungan dan juga pemeliharaan. Nah, sistem harus memiliki dokumentasi yang lengkap untuk memudahkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Lalu yang keduanya itu sistemnya harus mendukung update dan perbaikan bug dengan mudah. Oke, selanjutnya adalah bagian ketiga yaitu desain sistem. Yang pertama adalah diagram use case. Diagram use case adalah diagram dalam Unified Modeling Language atau yang disebut UML yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengguna atau actors berinteraksi dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama use case yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem. Nah, ini adalah contoh diagram use case-nya. Sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, jadi komponen utama di diagram use case ini adalah pasien yang dapat melakukan pembayaran, pemeriksaan, dan registrasi. Dan ada juga yang namanya kasir yang mengelola pembayaran dan tagihan. Dan ada juga admin rumah sakit yang mengelola registrasi pasien dan manajemen jadwal dokter. Dan ada juga perawat yang mengelola pemeriksaan pasien, dan ada juga dokter yang mengelola rekam medis elektronik dan pengelolaan data pasien dan pemeriksaan pasien. Jadi pasien itu misalnya datang melakukan pembayaran, nah dia itu bakal mendapatkan registrasi
pasien yang bakal dikelola oleh admin. Nah, kan setelah registrasi, admin juga bakal mengelola manajemen jadwal dokter yang dimana nanti pasien bakal mendapatkan pemeriksaan. Pemeriksaannya ini bisa dilakukan antara perawat atau oleh dokter. Nah, setelah selesai pemeriksaan, biasanya pasien juga datanya bakal dikelola dan rekam medis elektronik maksudnya dikelola tuh semuanya oleh dokter. Lanjut. Yang kedua adalah diagram kelas. Diagram kelas adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language UML yang digunakan untuk memodelkan struktur sistem dalam bentuk kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Nah, ini adalah contoh diagram kelasnya. Jadi komponennya tuh kalau nggak salah ada 5. Yang pertama adalah admin dengan datanya yaitu ID, nama, dan hak akses. Yang selanjutnya adalah dokter dengan datanya adalah ID, nama, spesialisasi, dan jadwal. Yang selanjutnya adalah pembayaran yang datanya adalah ID pasien, total biaya, dan metode pembayaran. Selanjutnya adalah pasien, yaitu dengan datanya ID, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Dan komponen terakhir itu rekam medis dengan datanya yaitu ID pasien, ID dokter, diagnosis, dan resep obat. Selanjutnya adalah diagram sequence. Diagram sequence adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language UML yang digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim dan diterima di antara objek dalam sebuah proses. Nah, ini adalah contoh diagram sequence-nya. Jadi komponennya tuh yang pertama ada pasien. Pasien itu sebagai pengguna sistem yang menginput data pendaftaran. Nah, yang kedua tuh adalah sistem registrasi yang bertindak sebagai perantara antara pasien dan database, melakukan validasi data sebelum disimpan, dan memberikan nomor rekam medis setelah pendaftaran berhasil. Dan yang terakhir adalah database. Database itu menyimpan data pasien yang telah divalidasi. Nah, intinya alur prosesnya tuh ya, yang pertama dari pasien ke sistem registrasi itu pasien itu mengisi formulir pendaftaran melalui antarmuka sistem registrasi. Nah, selanjutnya dari sistem registrasi ke database itu sistem registrasi memproses data pasien dan melakukan validasi. Nah, validasinya di database bisa mengecek apakah data sudah lengkap atau apakah pasien sudah terdaftar sebelumnya. Nah, selanjutnya dari database masuk ke sistem registrasi itu. Balik lagi, jika data valid, sistem menyimpan informasi pasien ke dalam database. Nah, selanjutnya dari sistem registrasi ke pasien lagi. Setelah penyimpanan berhasil, sistem menghasilkan nomor rekam medis untuk pasien. Nah, konfirmasinya ke registrasi lagi juga dari pasien ke registrasi, yaitu sistem mengirimkan konfirmasi kepada pasien bahwa registrasi telah berhasil. Selanjutnya, desain arsitektur sistem. Arsitektur informasi juga dikenal sebagai arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, merupakan suatu pemetaan atau perencanaan terhadap kebutuhan-kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Arsitektur ini berperan sebagai pedoman dalam menjalankan operasional saat ini sekaligus menjadi blueprint atau cetak biru untuk pengembangan di masa mendatang. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan mampu mendukung kebutuhan strategis organisasi secara menyeluruh.
Dalam konteks sistem informasi manajemen rumah sakit, arsitektur sistem dirancang untuk memastikan integrasi antar subsistensi seperti 1. Sistem pendaftaran pasien, sistem rekan medis, sistem pelayanan dokter, sistem manajemen obat dan resep, sistem keuangan dan administrasi, dan sistem pelaporan dan analisis data. Arsitektur ini mencakup 3 komponen utama, yaitu 1. Kebutuhan informasi, menentukan jenis data yang dibutuhkan oleh setiap bagian rumah sakit, mulai dari data pasien, data tenaga medis, stok-stok obat, hingga laporan keuangan. 2. Komponen sistem informasi, berupa aplikasi atau modul yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik, seperti input data, pemrosesan data, dan penyajian informasi. Setiap modul dirancang agar saling terintegrasi untuk mempercepat alur kerja. Yang ketiga, teknologi pendukung, meliputi perangkat keras, yaitu server, komputer, scanner, dan lain-lain, perangkat lunak seperti database, aplikasi manajemen, web server, serta jaringan dan keamanan data yang andal. Berikut adalah desain arsitektur sistem informasi rumah sakit. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi SIMRS. Yang pertama, perancangan atau planning, analisis kebutuhan rumah sakit, meliputi infrastruktur, SDM, alur kerja, dan anggaran. 2. Persiapan infrastruktur, menyediakan perangkat keras seperti server, komputer, jaringan, dan perangkat lunak pendukung sistem. 3. Pelatihan SDM atau training, melatih tenaga medis, staf administrasi, dan manajemen agar siap menggunakan sistem. 4. Migrasi data, memindahkan data lama, yaitu pasien, rekam medis, obat, dan keuangan ke dalam sistem baru. Yang kelima, implementasi modul bertahap, menerapkan sistem secara bertahap dimulai dari modul yang paling prioritas. 6. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan kinerja sistem dan evaluasi kepuasan pengguna secara berkala. 7. Pemeliharaan dan dukungan teknis, tim IT atau vendor bertanggung jawab atas perawatan, pembaruan, dan penanganan gangguan sistem. Komponen teknologi yang digunakan. 1. Front-end atau antarmuka pengguna, berisikan formulir pendaftaran pasien, halaman jadwal dokter, tampilan rekam medis pasien, antarmuka kasir, dan laporan keuangan. Yang kedua, back-end atau logika dan proses sistem, untuk menyimpan data pasien ke database, otomatisasi perhitungan tagihan, manajemen stok obat, dan pengaturan akses dan hak pengguna. Yang ketiga, keamanan data, untuk autentikasi dan otorisasi, login menggunakan username dan password dengan akses terbatas sesuai peran. Misalnya, dokter tidak bisa mengakses modul keuangan. Enkripsi data, informasi penting dienkripsi agar aman dari pencurian dan peretasan. Backup data, data dicadangkan secara rutin untuk mencegah kehilangan. Dan yang terakhir, audit trail. Semua aktivitas pengguna dicatat sebagai log untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan. Kesimpulan pada materi kali ini adalah, dalam rekayasa perangkat lunak, analisis kebutuhan adalah tahapan penting untuk menentukan fitur dan batasan sistem sebelum pengembangan dimulai. Analisis ini mencakup kebutuhan fungsional, yaitu layanan utama yang harus disediakan sistem, serta kebutuhan non-fungsional yang mencakup aspek kualitas seperti kendala, keamanan, dan kemudahan pengguna. Untuk sistem informasi rumah sakit, kebutuhan fungsional meliputi manajemen pasien, jadwal, rekam medis, keuangan, apotek, dan laporan. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional mencakup kemudahan penggunaan, portabilitas, keandalan, dan dukungan pemeliharaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem informasi manajemen rumah sakit. Kami berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai perancangan sistem informasi yang terstruktur, khususnya di bidang pelayanan rumah sakit. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.